Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Jatuh Channel, dapat saya wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, ini sudah bulan Mei Bapak Ibu. Cepat sekali ya 2025, saya merasa bahwa tahun ini begitu cepat sekali berjalan, tapi Bapak Ibu mengerti. Kita akan berakhir di sebuah hal yang begitu besar, pengangkatan yang segera akan tiba. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Saya sudah tinggalkan beberapa topik di bulan ini. Anda bisa mendengarkan, Anda bisa mencatat, Anda bisa mengulang, nonton di video berulang kali. Bapak Ibu lakukan saja seperti yang Anda bisa, sebab saya mengerti bahwa untuk menumbuhkan iman, kita perlu untuk berusaha. Menumbuhkan iman bukan hal yang sepele, tapi kalau menurunkan iman gampang Bapak Ibu. Menambah iman tidak mudah. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama melakukannya untuk kepentingan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan limpah kita terima. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan doa, daya, dan dana. Kami percaya bahwa ini semua kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang penting, hari ini kalau Anda melihat sebuah situasi yang terjadi di muka bumi, Anda berdoa. Engkau melihat sesuatu, engkau melihat sesuatu, semuanya telah dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan dan Anda akan melihat kegoncangan yang besar terjadi di muka bumi di seluruh bagian, di seluruh kondisi pelosok terjadi. Bapak Ibu, jangan takut. Apapun yang Anda terima, engkau berdoa sama Tuhan, engkau lakukan bagian Anda dalam Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, engkau dan saya, satu hari kita tidak menyesal, kita akan mengerti bahwa Tuhan menghendaki hal seperti terjadi. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa, Bapak Ibu, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan, kelimpahan. Satu hal supaya engkau menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Tuhan akan membawa Anda dan saya terus maju dalam kondisi yang sesak, dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kau akan terus maju dan melihat tangan Tuhan menolong. Dan ketahuilah, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan siap nolong Anda. Ada yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dalam hidup Anda, kesembuhan. Anda dalam kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Anda dalam masalah hidup sehari-hari, Anda mengerti, masalah akan berakhir karena masalah ada batasnya. Tetapi kasih Tuhan tak terbatas. Anda ingat baik-baik, kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan tiada batasnya. Kasih Tuhan tidak akan berakhir. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Jatuh Channel, dalam acara wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, Anda mengerti sebuah kata Hebrew, Ibrani. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kata Ibrani, Anda mengerti itu ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai Ivrim. Itu Ivrim adalah plural, jadi Ivri adalah singular. Jadi Hebrew, Ibrani atau Ibri. Bapak Ibu Anda mengertilah, kata Ibri itu luar biasa sekali. Orang Ibrani, dikatakan sebagai orang Ibri, Abraham dikatakan sebagai orang Ibrani. Abraham orang Ibrani itu. Sebenarnya apa sih arti kata Ibrani atau Ibri? Firman Tuhan berkata bahwa Ibri itu adalah the one from the other side. Orang dari sisi sungai. Dari sisi tanah. Dari sisi yang berbeda. Kalau Anda di muka bumi ini, kalau Anda sedang ngobrol dengan orang lain, ya, Anda sering mendengar, Bapak orang mana? Kan gitu ya. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, oh saya orang seberang. Kenapa orang seberang? Orang yang dipisahkan dengan aliran air gitu ya. Entah sungai, entah laut juga bisa, tapi terletak di sebelah sana. Berbeda tempat yang di sana itu, yang di seberang dari sungai atau air itu disebutkan sebagai Ibrani, the one from the other side, orang dari sisi sebelah sana. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Kalau orang Ibrani itu punya satu kebiasaan, punya satu kebiasaan yang harus dilakukan oleh orang Ibrani, yaitu dia harus melewati sesuatu. Anda mengerti pada zaman Musa,
Di waktu orang Ibrani keluar dari tanah Mesir, orang Ibrani keluar dan harus melewati Laut Kosong, Laut Merah atau Laut Teberau. Mereka harus melewati itu. Dan melewati itu dikatakan sebagai orang Ibrani. Siapakah orang Ibrani? Anda berkata, orang Yahudi Pak, orang Israel. Anda salah loh Bapak Ibu. Orang Ibrani hari itu yang menyeberang bersama Musa, tidak semuanya orang Israel. Ada orang dari bangsa-bangsa lain, bahkan ada orang Mesir yang ikut ke sana. Tetapi mereka menundukkan dirinya di bawah satu hukum, bukan hukum Torah, di mana mereka menundukkan dirinya di bawah hukum Torah dan mengakui bahwa Tuhan, mereka menyembah Tuhan Allah sebagai Tuhannya mereka. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, prinsip Ibrani waktu mereka menyeberang itulah yang harus dilakukan, harus dimiliki orang Ibrani. Disebut sebagai Ibrani karena dia sudah pernah melewati sebuah tempat, menyeberang. Bagaimana dengan Anda dan saya? Hari ini kalau Anda mengerti, Anda dan saya adalah orang Ibrani, orang Hebrew. Anda sebut orang Ibrani, saya juga sebut orang Ibrani asli. Kenapa ada banyak orang Ibrani? Sebab Hebrews, gitu ya. Jadi ada Hebrew of Hebrews. Jadi Ivri of Ivrim. Jadi Bapak Ibu, itu adalah Hebrew of Hebrews. Hebrews itu berarti ada banyak orang-orang lain yang akan dipanggil jadi orang Ibrani. Tuhan mengatakan, kita baca firman Tuhan sebentar ya Bapak Ibu sebelum mulai. Yosua 3 ayat 14. Yosua 3:14 berkata, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian untuk berjalan di depan bangsa itu. Segala sudah para pengangkut tabut sampai ke sungai Yordan, para imam mengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, ada yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, dan sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, itu kisah yang menarik sekali. Cerita bahwa Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, menyeberang. Lalu orang Israel di padang gurun, setelah mereka sampai tepat waktunya, jumlahnya tepat, mereka kembali harus menyeberangi sungai Yordan. Menyeberang Laut Teberau, sungai Yordan. Tetapi hari ini Tuhan katakan, masih ada domba-domba dari tempat yang lain yang akan bergabung dengan kawanan yang pertama. Anda bisa membaca dalam Yohanes, Bapak Ibu. Kitab Yohanes bicara mengenai satu kehidupan yang penting. Anda akan melihat banyak sekali hal bahwa Yesus itu bicara terus terang bahwa Dia adalah Tuhan di kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes 10, Anda mengerti bahwa Dia berkata, masih ada padaku domba-domba lain. Anda kalau baca, ya saya baca dulu. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, Hebrews itu tidak hanya orang Ibrani yang ada hari ini. Tetapi orang Ibrani, engkau dan saya, disebut sebagai Ibri, orang Ibrani. Sebab engkau dan saya harus menyeberang. Menyeberang dari apa? Menyeberang dari kematian kepada terang yang ajaib. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari satu kondisi perbudakan, kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah selamatkan Anda untuk menyeberang ke dalam kehidupan yang kekal.
kehidupan yang engkau cari, yang tidak dapat engkau lakukan, yang tidak dapat engkau capai, yang engkau sudah terlalu lelah untuk mencapainya. Tapi Tuhan atas anugerah. Anugerah itu artinya adalah sesuatu diberikan kepada Anda. Anda tidak berhak menerima, gitu ya. Saya juga tidak wajib untuk memberi. Orang yang menerima tidak berhak menerima, yang memberikan tidak wajib memberi. Itu anugerah, Bapak Ibu. Anugerah Tuhan berikan, yaitu keselamatan. Itulah sebabnya engkau dan saya menjadi orang Ibrani, Hebrews, banyak, gitu ya. Engkau menjadi satu umat bersama dengan umat-umat yang ada lain. Dia bergabung dengan umat yang pertama. Dan umat ini Tuhan gembalakan. Bapak Ibu, prinsip keselamatan dalam tangan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Besar sekali. Prinsip menjadi orang Ibrani adalah hal yang penting dalam hidup orang percaya. Hidup Anda dan hidup saya. Bapak Ibu, dalam hal ini, engkau melihat Tuhan meminta Anda. Kalau Anda telah dirangkum oleh Tuhan, engkau sudah masuk dalam sebuah kawanan domba. Engkau harus mengikuti gembala, mengikuti perintah gembala, mengikuti ajaran gembala, mengikuti satu hal yang ditujukan oleh gembala kepada Anda. Dalam posisi ini, engkau dan saya menjadi orang Ibrani. Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan mengatakan menjadi seorang Ivri tidak mudah. Engkau harus menyeberang. Makanya orang dipercaya sebagai seorang bertobat. Orang Kristen lah, katakan sekarang orang Kristen ya. Orang bertobat. Dia harus sudah berpindah dari kegelapan pada terang yang ajaib. Berpindah dari kutuk kepada kehidupan yang Tuhan berkati. Peristiwa Ibrani adalah peristiwa yang penting yang engkau dan saya bisa rasakan di muka bumi ini. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya. Hari ini, engkau dan saya adalah orang Ibrani. Ibrani bukan secara fisik, tapi secara rohani. Tetapi Hebrews, Ibrani ini, akan menuju kepada Tuhan di sorga, dan kita akan bertemu dengan Tuhan, bukan sebagai seorang kawanan, sebagai seorang hamba, tapi sebagai seorang teman, bahkan lebih daripada itu, menjadi satu tunangan Tuhan Yesus. Kita kelak akan menikah dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya yang ajaib. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang Ibrani yang asli, untuk menjadi orang Ibrani yang Tuhan tentukan sendiri, yang asli tadi Tuhan tentukan ya, ikutlah di dalam seluruh apa yang Tuhan katakan. Engkau dan saya, kita sedang berlomba-lomba. Waktunya tidak lama lagi Bapak Ibu, waktunya singkat. Setelah ini engkau akan melihat dunia akan semakin kacau, kondisinya akan dijejali dengan banyak kondisi yang mungkin kau mengatakan, kenapa seperti ini? Tetapi Tuhan berkata, jangan berhenti. Engkau dan saya harus ikut Tuhan. Kita adalah orang Ibrani. Dan Ibrani ini Tuhan tentukan untuk menjadi Ibrani yang diselamatkan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup ini. Amin.